David, beres-beresin tasnya. Resleting ditutup. Dia jalan ke dapur. Pikirannya penuh dengan rencana perjalanan yang akan datang. Dia merasa sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Dia ingin memastikan semuanya sudah siap sebelum berangkat. Ada bintang putih bersinar di dalam oven. Nggak panas. Cahaya itu begitu terang, tapi anehnya tidak membakar apapun di sekitarnya. David tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cuma ada di situ aja. Kedip-kedip pelan. David mengerutkan dahi. Dia nggak lapar. Dia berangkat ke bandara. Pikiran tentang bintang itu terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apa artinya. Taksinya bau kulit tua dan penyesalan. Suasana di dalam taksi itu membuatnya merasa sedikit melankolis, mengingatkan pada masa lalu yang sudah lama berlalu. David sih biasa aja. Dia mikirin bintang itu. Apa mungkin itu pertanda sesuatu yang besar akan terjadi? Dia tidak bisa menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Pertanda baik apa buruk ya? Dia bertanya-tanya dalam hati, mencoba mencari makna di balik fenomena aneh itu. Mungkin itu adalah pesan dari alam semesta. Dia lihat keluar jendela. Pemandangan kota yang sibuk tidak bisa mengalihkan pikirannya dari bintang itu. Papan reklame iklanin barang-barang yang dia nggak butuhin. Dunia terasa jungkir balik. Amasima, pampi terprilfanit. Petsninspirang konversi bintang di Ovaja. Bandara Soekarno-Hatta rame banget. Orang pada berseliweran kayak semut, sibuk sama urusan masing-masing. Suara pengumuman keras banget, nggak jelas pula. David ikut ngantri. Ada yang nepuk pundaknya. Dia noleh. Seorang ibu-ibu pakai topi burung beo senyum ke arahnya. Kehilangan koper ya? Si beo yang nyaut. David geleng-geleng kepala. Dia belum check-in. Ibu-ibu itu cuma mengangkat bahu, terus pergi. Beonya ngomel-ngomel soal harga biji bunga matahari. David mulai cemas. Maaf pak, kami nggak nemuin koper bapak. Petugas maskapai mukanya memelas kayak triplek. David makin kesel. Nggak masuk akal. Dia jelasin kalau dia belum sampai counter check-in. Si petugas kedip-kedip kayak mau nangis. Nggak mungkin pak, sistem kami nggak pernah salah. David ngerasa capek banget. Dia duduk pasrah. Ngapain juga debat? Dia tutup mata, nyari ketenangan di tengah hiruk-pikuk bandara. Bagian 4, refleksi di sendok plastik. Dia beli kopi di sebuah kedai kecil yang ramai. Suara mesin kopi dan obrolan orang-orang mengisi udara. Rasanya kayak rasa putus asa dicampur mimpi yang gak kesampaian. Kopi itu pahit seperti harapan yang tak pernah terwujud. Dia merasa kecewa seperti ada yang hilang. Dia lihat bayangannya di sendok plastik. Wajahnya tampak lelah, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Seorang pria lelah yang makin bingung. Ini ujian apa ya? Candaan semesta? Dia merasa seperti sedang diuji oleh kehidupan, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingat bintang di ovennya. Bintang itu mengingatkannya pada masa kecil, saat segalanya terasa lebih sederhana dan penuh harapan. Mungkin mendingan di rumah aja ya. Di rumah, dia merasa lebih aman, jauh dari kekacauan dunia luar. Seorang pria berjas mengkilap duduk di depannya. Kepalanya buah nanas. Pemandangan yang aneh, tapi dia tidak terkejut. Dia senyum, giginya putih bersih. Senyum itu tampak menenangkan, meski situasinya aneh. Hari yang berat ya? Tanyanya. Suaranya normal banget. David cuma bisa ngangguk. Pria nanas terkekeh. Suara tawa itu membuat David merasa sedikit lebih baik. Ini semua cuma permainan tahu, santai aja. Kata-kata itu bergema di pikirannya. Mungkin, hidup memang hanya permainan yang harus dijalani dengan santai. Bagian 5, menemukan kedamaian di tengah kekacauan. David ketinggalan pesawat. Dia nggak peduli. Dia merasa anehnya tenang, seolah-olah ketinggalan pesawat adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dia duduk, lihat pesawat lepas landas satu persatu, kayak titik-titik harapan yang hilang di balik awan. Setiap pesawat yang terbang membawa cerita baru, tujuan baru, dan kesempatan baru yang mungkin tidak akan pernah dia ketahui. Dia ingat kata-kata pria nanas. Ini semua cuma permainan. Hidup ini penuh dengan kejutan dan ketidakpastian, dan kadang-kadang kita hanya perlu menerima apa yang datang. Dan kadang, satu-satunya cara untuk menang adalah berhenti bermain. Dia tarik napas dalam-dalam. Dengan setiap tarikan napas, dia merasa beban di pundaknya semakin ringan. Suara ribut bandara jadi sayup-sayup. Dia ngerasa tenang. Seolah-olah dunia di sekitarnya melambat, memberi dia ruang untuk berpikir dan merasakan. Mungkin ini bukan soal tujuan. Mungkin ini soal perjalanan, tentang bagaimana kita menghadapi setiap momen yang datang.
Mungkin ini soal belajar bernapas di tengah absurditas, nemuin momen-momen indah di tengah kekacauan. Dia tersenyum. Dia sadar bahwa kedamaian bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya seharian, dia siap menghadapinya. Dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih, dia merasa siap untuk apapun yang akan datang.